Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, kalau dalam budaya kita, ini budaya timur, terutama di Indonesia, kita akan ambil contoh di Indonesia lah, yang juga dikenal oleh orang mancanegara itu sebagai bangsa negara yang rakyatnya itu sangat ramah kepada siapapun, bahkan juga kepada orang asing. Konon kabarnya begitu. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak begitu kenal pun juga bahasanya itu diampir ke itu disapa dan juga dipersilahkan untuk singgah, begitulah. Mari mampir, mari silahkan singgah ke tempat kami. Dan kadang-kadang untuk sedikit merendah, mari kita mampir ke gubuk kami. Gubuknya itu 2 lantai atau 3 lantai, begitulah. Jadi kemudian marmer dan segala macam, begitu ya. Nah kalau seperti ini gubuk asli gimana, begitulah. Ya begitulah. Maksud 2 lantai, 3 lantai kan, begitulah, tidak ada. Sementara juga ada juga yang mungkin sangat bisa dikatakan mungkin situasinya sederhana keluarga ini, tetapi di sana mengatakan, "Saudara, ini rumah kita," begitulah. Dengan nuansa yang seperti itu mungkin kita punya perasaan yang agak sedikit berbeda ya. Kita menjadi enggan kalau misalnya 3 lantai kemudian ini gubuk kita, sementara yang sederhana ini rumah kita. Mungkin kita akan semakin lebih nyaman dan inlah ketika ini rumah kita, begitulah. Tapi itu mau menunjukkan ada sikap keramahan dalam nuansa itu. Dan kemudian yang juga tidak kalah penting menarik itu ketika kita dipersilahkan untuk singgah ke satu keluarga tertentu, lantas sebenarnya apa yang kita bicarakan di sana? Atau mungkin juga ketika kita berkumpul, misalnya ibu-ibu kumpul misalnya ya,
suster ikut ibu-ibu ya, gitu ya. Ketika berkumpul itu apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan, apa yang digosipkan, begitulah. Jangan-jangan salah satu dari Romo ini, mungkin Romo Manggo digosipkan begitu ya. Wah, Romo Manggo itu kalau senyumnya ganteng loh, kan gitulah. Seperti itu. Nah, bukan saya yang protes, tetapi Romo Manggo sendiri yang protes. Menolak kegantengan, begitulah. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan di sana. Banyak hal. Ketika seorang ibu dengan seorang ibu mungkin juga di sana berbicara terkait dengan keluarganya, terkait dengan anaknya yang sekarang, oh ya sekarang sudah usia berapa? Oh, masih 2 tahun. Sekarang wah pasti lucu-lucunya, pasti aktif sana kemari. Mungkin oh iya sampai di rumah pun semua tembok jadi hitam karena dicoret-coret kan begitulah. Tapi tidak apa-apa. Atau mungkin juga bicara terkait dengan suaminya, gimana suaminya, begitulah. Yang satu tentang suaminya, yang satu suami orang, kan begitulah. Mungkin begitu. Tidak tahu. Bahwa situasi, suasana itu yang seringkali justru yang membuat pertemuan, perjumpaan itu menjadi lebih gayeng, mungkin lebih menyenangkan, kendati pun sebenarnya ada orang yang dikurbankan, begitu ya, menjadi bahan gosip. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu situasi pengalaman hidup kita yang pernah kita alami, yang mungkin bahkan juga kita melakukannya juga. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini juga ada perjumpaan 2 orang calon ibu. Tetapi ada sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang istimewa. Secara manusiawi orang bisa saja akan menafsirkan 2 orang yang sedang tertekan, 2 orang yang sedang dilanda kegalauan. Yang satu itu Elizabeth, seorang calon ibu tetapi di usia senja. Pasti kalau di daerah kita pasti orang akan membicarakan seorang yang mengandung dalam usia lebih dari 40 tahun atau mungkin bahkan lebih dari 50 tahun. Pasti akan heboh juga. Atau mungkin juga dulu pernah dikabarkan, apakah itu benar atau tidak, seorang yang dikatakan sebagai nenek, artinya usia lebih dari 50 tahun atau mungkin bahkan 60 tahun, mengandung, tetapi itu hanya dipinjam rahimnya saja. Itu pun juga menjadi heboh. Tetapi kalau untuk zaman sekarang pasti juga ada sesuatu hal yang mungkin orang akan malu, orang akan menyembunyikan diri karena malu. Ini dari sisi Elizabeth. Sementara dari sisi Maria, belum menikah, belum punya suami, tetapi sudah mengandung. Kalau mungkin sekarang tidak begitu, mungkin banyak ya sekarang ya. Mungkin itulah keteladanan Bunda Maria yang salah kaprah. Begitulah, mengandung sebelum waktunya, begitulah. Dalam bahasa pohon jagung itu masih jantan. Begitu, tetapi sudah mengandung. Dan kemudian dengan situasi adat istiadat kebiasaan di sana bahwa orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman sosial, bukan hanya dicibirkan tetapi bahkan sebenarnya layak untuk dirajam. Kita bisa memahami, kita bisa mengerti situasi itu. Ketika 2 orang yang dalam arti tertentu, orang bisa mengatakan inilah korbannya Allah, gitu ya, korbannya Allah. Bukan korban lelaki tapi korbannya Allah, begitulah. Bertemu dan kemudian mereka saling mengungkapkan, mereka saling curhat. Pasti setidaknya walaupun persoalan itu tidak hilang, tetapi setidaknya tanggungan itu menjadi lebih ringan. Tetapi bahwa di sisi kita sebagai orang yang beriman, perjumpaan 2 orang ini sungguh-sungguh perjumpaan yang sangat istimewa. Tadi Romo mengatakan bahwa yang satu itu yang dikandung itu bukanlah bukanlah bayi yang sembarangan, tetapi sangat-sangat istimewa yang memang sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pelopor, untuk menjadi orang yang di depan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tidak main-main. Dan kemudian yang satu adalah Sang Juru Selamat yang akan hadir, yang akan lahir ke dunia.
Maka kedua orang ini sungguh-sungguh istimewa, dan yang dikandungnya juga sungguh-sungguh sangat istimewa. Dan sekarang apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan, yang didiskusikan dari dua orang ini yang sangat istimewa ini, dua perempuan yang sangat istimewa ini, bukan gosip, bukan ngomongin orang, tetapi bahwa mereka senantiasa mengucapkan syukur, saling memuji dan juga bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang satu itu sungguh-sungguh sebenarnya dilepaskan dari aib karena tidak bisa melahirkan seorang anak, tetapi sekarang akhirnya diberikan keturunan, sungguh-sungguh sangat. Dan yang dikandung itu bukan yang sembarangan, tetapi sangat-sangat istimewa. Maka ini sungguh-sungguh pantas untuk disyukuri, pantas untuk diterima dengan senang hati, dengan suka hati, rahmat yang Tuhan berikan. Dan yang satu bahwa ini juga tidak kaleng-kaleng sang juru selamat. Kalau di antara Bapak Ibu mungkin suster ya, kalau diberi kabar oleh malaikat, engkau akan mengandung sang juru selamat, pasti bingung. Yang pertama, apa iya? Mosok, kan begitulah. Tetapi bahwa Bunda Maria dengan begitu rupa, walaupun pada awalnya saya yakin secara pribadi belum memahami secara penuh, tetapi bahwa sukacita, bahwa syukur itu sungguh-sungguh ada dalam diri Bunda Maria ini. Nah sekarang bagi kita, setiap kali dalam perjumpaan kita dengan sesama kita, dengan saudara kita, dengan teman-teman, apa ya yang diomongkan, apa yang dibicarakan, apakah sungguh-sungguh itu sebenarnya, bahkan juga dalam kesempatan untuk doa bersama, doa lingkungan, apa yang dibicarakan di sela-sela doa itu. Apakah sungguh-sungguh kita apakah juga sungguh-sungguh bahwa yang kita bicarakan itu mengalir dari apa yang kita lakukan sebelumnya, dari doa, dari kebersamaan kita dengan Tuhan. Ataukah justru melenceng jauh? Justru kita membicarakan keburukan orang lain. Maka dengan perayaan hari ini, dengan bacaan hari ini, terutama dalam bacaan Injil, kita diingatkan kembali, kita juga diutus oleh Tuhan. Diingatkan untuk senantiasa terbuka kepada penyelenggaraan ilahi. Yang kemudian yang kedua, kita diutus untuk membawa sukacita karena Tuhan telah berbelas kasih kepada kita. Tuhan telah berkenan hadir di tengah-tengah kita membawa sukacita. Maka kalau seandainya kehadiran kita tidak membawa sukacita, kita pantas untuk bertanya pada diri kita, jadi kita itu siapa? Kita pengikut siapa? Begitu. Atau ketika kita hadir ke tempat saudara kita, teman kita yang sedang, terutama mereka yang sedang menderita, apakah kita juga sungguh-sungguh membawa kelegaan, membawa sukacita, kegembiraan, ataukah malah kita justru menambah beban penderitaan saudara kita? Maka mari kita dengan segenap hati, dengan kerendahan hati kita mohon kehadiran Tuhan sendiri di dalam hidup kita, kehadiran Roh Kudus agar kita dibimbing, agar kita diajar, agar kita dilindungi juga, agar juga kita dilayakkan untuk menjadi pembawa sukacita dalam hidup kita, di dalam hidup sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.